sekarang kita mau ngomongin film Korea Selatan lagi ya. Kali ini adalah film berjudul Hard Hit. Dan ini tayang di Catch Play. Yes. Kalian bisa nonton ini di Catch Play, cuma langganan aja sebulan 45.000. Hard Hit ini datang dari sutradara yang bikin film debutnya ya ini pertama, Hard Hit. Karena dia sebelumnya kerjaannya lebih ke editor. Menarik tuh ya. Menarik ya, editor film-film yang keren juga sih. Ada Snowpiercer ya kalau nggak salah gitu. Itu juga kan menang penghargaan juga gitu ya. Jadi iya benar-benar. Jadi kayaknya dia udah terbiasa lah ngedit film-film thriller ya. Tapi film ini ternyata remake ya. Ya, dari Spanyol lah. Bener-bener. Jadi menarik juga ya, remake dari Spanyol, dan katanya juga Hollywood mau nge-remake film aslinya juga gitu ya. Ceritanya sendiri itu kayak gabungan phone booth sama itu Speed. Bener gak sih? Jadi kayak ada orang diteror lewat telepon gitu, tapi dia dalam kondisi bergerak gitu, moving dalam mobil gitu kan. Dan protagonisnya juga di sini menarik karena adalah orang berpengaruh gitu ya, presiden sebuah bank lah ceritanya gitu. Jadi dia ini pas pagi-pagi pergi kerja, nganterin anaknya sekalian naik mobil yang bagus itu ya, tiba-tiba ditelepon kalau ada bom di bawah kursinya gitu. Jadi kalau dia turun dari mobil itu meledak. Thriller mah emang yang penting lu dapat tegangnya gitu ya, nggak usah ngejelimet gitu. Nah ini tuh udah premisnya udah simple banget gitu. Jadi gimana cara lu ngemasnya, editingnya juga kan ngaruh gitu, biar film ini tetap tegang gitu kan selama 1 jam 30 menit itu gitu. Terus pace-nya juga cepet lagi ya. Nah iya benar, jadi nggak buang-buang waktu gitu ya. Dari awal itu udah langsung lah gitu. Kita cuma dikenalin bentar doang sama protagonisnya, terus langsung terornya ada. Paling sering ada di kamera tuh 3 orang itu, bapak, anak, sama anak ya. Enak gitu actingnya gitu. Soalnya kan ngeliat muka mereka mulu ya. Iya benar. Si bapaknya sih dapet sih, maksudnya kayak ketakutannya. Dia tuh kesel tapi kaget, takut gitu-gitunya tuh kayak kelihatan banget gitu. Terus aku juga suka sih anaknya yang remaja sama anaknya yang kecil itu kan, kayak menggambarkan ya anak-anak seumuran mereka gitu, yang rese kan. Kalau yang kecil agak rese gitu ya, iseng-iseng gitu. Kalau yang gede agak pengertian kayak gitu. Itu oke sih. Kakinya luka tuh kayak ya ampun sedih banget. Ngelihat dia nangis tuh sedih gitu. Dan sebagai bapak juga ya ampun bingung gak sih? Bener. Itu di situ sih ini apa namanya, percayalah. Sebenarnya aku suka sih paruh pertama film ini gitu. Jadi kayak ini ya, kayak kita kan masih belum tahu tuh gimana orangnya, siapa orangnya, di mana gitu. Terus salah mereka apa iseng doang atau apa gimana, itu kayak seru banget. Kalau dari teknis sih aku lihat si saudaranya udah ngerti lah mau bikin adegan thriller yang kayak gimana gitu ya, dalam mobil, luar mobil, bahkan sampai shot CCTV juga cukup meyakinkan pas bom meledak juga kan. Ngomongin adegan bom juga aku suka sih adegan bomnya. Yang terutama yang pertama itu loh. Iya benar. Yang kata lagi bersih tegang gitu, keluar jangan sama istrinya ya. Itu bagus. Terus tiba-tiba dia lagi parkir. Ya udah. Benar-benar itu diambilnya kayak long take gitu ya. Jadi kayak benar-benar kameranya ngeliatin dulu mobil temennya muter gitu ya. Ke belakang. Ada orang yang keganggu jalannya. Terus nanti balik lagi ke depan gitu ya. Jadi itu efektif sih buat nambah ketegangan karena kan kita tahu ada bom beneran gitu, cuman kita kan pasti nebak kapan meledaknya nih gitu ya. Ngomongin thriller Korea gitu ya, pasti selalu ada drama-dramanya yang emang jadi bumbu, dan di sini juga nggak lepas sih, selalu ada ya itu, bahkan sampai akhir pun gitu ya. Dan motif-motif pelakunya juga nanti bakal disajikannya ya dengan dramatis juga gitu ya. Jadi kayak ciri khas banget sih kalau menurut aku ya, nggak bisa lepas gitu. Sebenarnya gini, kalau dilihat satu-satu sesuai karakter itu kan believable sebagai keluarga. Entah kenapa aku yang sangat perasa ini tidak mendapatkan emosinya gitu loh. Di sini kan ada beberapa adegan yang menyedihkan ya sebenarnya ya. Filmnya kemasannya pengen thriller kali ya, yang aku bilang tadi. Jadi dramanya ditumpuk di belakang gitu. Lu nggak akan bisa expect drama yang emosional sih ya pas di awal-awal gitu. Ya kayak nonton Phone Booth atau Speed pun kayaknya sama ya, kayak gitu lebih mikirin tegangnya gitu. Kan emang ini juga pengenalan karakternya ya sebatas itu doang ya, sebatas cuman foto gitu kan. Terus terakhir liburan kapan gitu kan, lupa, udah lama gitu kan, kayak cuman sekedar bapak yang sibuk gitu, kayak standar aja sih kalau kata aku gitu. Kita cuma dikasih tahu GPS dan tekanan. Jadi bom itu nggak meledak kalau lo kan habis duduk nih, ada tekanan, kalau lo bangun meledak gitu.
Cuman ada 2 clue itu, tapi kita nggak pernah tahu si orang itu di mana. Kok dia bisa tahu menggunakan apa? Soalnya kalau cuman GPS kan buka pintu nggak ketahuan. Kalau mau dibikin misterius sekalian sih penjahatnya. Nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Phone booth kan kayak gitu, lu nggak pernah tahu penjahatnya siapa. Nah iya. Sampai menit-menit terakhir baru tahu, tapi itu pun belum tentu dia gitu. Jadi kayak benar-benar misterius aja gitu kan. Kelakuan polisinya tuh kayak nggak polisi nggak sih? Kayak misalnya gini, semudah itu dia masukin orang asing ke daerah TKP yang TKP-nya itu ada bom gitu, itu kan kayak teroris atau apa gitu ya. Dia dengan mudahnya, oh iya lu saudaranya, ya silakan masuk gitu. Harus aku akuin cara entrance penjahatnya sebenarnya keren. Kalau ternyata dia nyamar jadi saudara ya, kalau dibangun sih dari awal gitu, plot twist yang keren sebenarnya. Kalau kita di awal dikasih tahu gitu, dia punya saudara atau gimana gitu kan di kota itu, masalahnya nggak ada di awal gitu. Iya, kayak ya udah kayak orang-orang ngaku saudara aja terus dimasukin ke daerah yang harusnya steril. Soalnya itu kan cara keren gimana cara penjahat akhirnya berkomunikasi di sinyal mati ya. Itu masuk akal, soalnya sinyal pasti dimatiin sama polisi gitu. Apa emang versi aslinya kayak gini? Aku juga nggak tahu sih. Iya. Versi Spanyolnya juga kayak gini nggak gitu? Semudah itu gitu endingnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nanti kita tonton aja versi Spanyolnya. Atau Hollywoodnya. Tapi sebenarnya film kayak gini-gini tuh potensi banget sih kalau mau di remake sama Indonesia gitu sekalinya gitu ya. Trailer kayak gini kan jarang ya. Bisa aja gitu daripada nge-remake drakor yang udah jadul gitu ya. Ya oke lah, itu kan drama, romance gitu, banyak pasarnya. Tapi nge-remake cerita thriller kayak gini juga seru kata aku gitu ya. Lumayan, beberapa sequence-nya lumayan hit lah ya di awal. Meskipun emang ke belakang agak kendor gitu. Agak hard ya. Agak hard. Tapi kalau kalian kangen thriller yang emang settingnya satu lokasi gitu ya, nggak satu lokasi sih maksudnya satu waktu gitu ya, dan emang nggak kemana-mana gitu ya, kayak di mobil mulu, di bus, di telepon umum gitu ya, ya ini lumayan mengobati kerinduan. Iya, mengobati kerinduan lah ya, buat yang kangen thriller kayak gitu, karena emang udah jarang. Kalian bisa cobain lah nonton Hard Hit, ada di Catch Play, tinggal langganan aja ya, 45.000 sebulan, bahkan kalau nggak salah ada diskon kemarin, 45.000 3 bulan. Oh gitu? Iya. Murce. Betul, silakan. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Hard Hit? Aku kasih 6 buku ganjelan per 10. Kalau aku 6,5 aja lah ya. Masih mengobati rasa kangen, walaupun ya emang harus agak dibenahi gitu ya. Dan semoga remake selanjutnya oke ya dari negara-negara lain. Kalau Hollywood sih harusnya lebih bagus ya, dan lebih mahal jelas. Dan kalau udah nonton Hard Hit, silakan komen juga menurut kalian gimana. Apakah sebagai film panjang debutan dia sebagai sutradara ini cukup memuaskan? Apakah dia cocok untuk bikin film thriller lagi? Kita lihat aja ya nanti ke depannya ya. Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip ada di deskripsi linknya. Dukung juga Snakrip di Saweria, linknya juga ada di deskripsi. Dan jangan lupa nonton konten-konten original Snakrip ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.